kita semua bisa tidur dengan nyaman. Tentang identitas. Karena bukan kita, tapi mereka. Karena bukan kamu, tapi dia. Karena bukan aku, tapi siapa? Terlalu takut untuk melihat. Percayalah, tak akan rugi. Aku tuh suka mikir tentang identitas. Kalian suka juga gak mikir tentang identitas? Sebelum masuk lebih jauh tentang identitas, banyak ahli yang mengartikan identitas. Banyak ahli yang meneliti tentang identitas. Arahnya satu sih, untuk menjawab pertanyaan, siapa saya? Ini adalah salah satu pertanyaan yang buatku cukup lama dan cukup sulit untuk dijawab tentang identitas. Dulu bisa sering sekali bertanya-tanya tentang aku ini siapa sih, aku ini siapa sih? Mungkin karena introvert, mungkin karena terlalu suka berpikir, merenung tentang diri sendiri. Pertanyaan itu tuh kayak jadi pertanyaan yang sering sekali aku tanyakan kepada diriku sendiri yang sebenarnya juga tidak tahu apa-apa. Pertanyaan ini tuh menjadi sering sekali muncul dan kutanyakan kepada diriku sendiri karena seringkali aku merasa seperti memenuhi apa yang orang lain mau buat aku. Apa yang kira-kira orang lain mau untuk menjadi responku gitu. Banyak gak sih yang melakukan hal yang sama? Kayak waktu kita ada di lingkungan A, kita berusaha merespon sebagaimana orang lain akan menerima kita. Istilahnya sih pakai topeng kali ya. Dan karena begitu banyak topeng yang dipakai, sampai-sampai pertanyaan itu sering sekali keluar, siapa sih aku ini gitu. Salah gak sih sebenarnya pakai topeng? Menurut Jung, kalau kalian tahu salah satu ahli di dunia psikologi namanya Jung, dia bilang semua orang pasti punya topeng, namanya persona. Semua orang itu punya persona. Karena kita tentu punya peran yang berbeda-beda dimanapun kita berada. Misalnya waktu di rumah kita jadi anak, di sekolah kita jadi murid, di tempat kerja kita jadi karyawan, di Indomaret kita jadi pembeli. Emang kita pakai persona-persona kita pakai topeng-topeng kita untuk menjalankan peran sosial kita. Tapi masalahnya adalah kalau sampai kita nggak tahu siapa diri kita sendiri, itu sih yang buatku membingungkan dan sangat tidak mengenakan gitu. Karena kita berperilaku seolah-olah itu kita, padahal itu apa yang orang lain mau. Seolah-olah menjadi diri sendiri sama artinya dengan menjadi apa yang orang lain mau. Aku kemarin sempat nonton gitu di YouTube film tentang identity. Judulnya sih sangat obvious ya, judulnya Identity Short Film. Itu videonya bagus sih. Ceritanya mirip sama yang kita bahas sebelumnya tentang menggunakan topeng. Dan aku bacakan komentar di bawahnya. Salah satunya bilang gini, I'm wearing so many masks that I've forgotten what my real face looks like. Aku pakai begitu banyak topeng sampai aku lupa wajah asliku tuh kayak apa. Kupikir ini tuh isu yang banyak orang alami gak sih, kayak begitu banyak pakai topeng, begitu banyak peran sampai lupa sama diri sendiri. Menurut kalian gimana? Sering gak sih merasa kayak gitu? Kalau menurut Erikson, masa mencari identitas ini dialami di masa remaja. Waktu seorang anak remaja mengeksplorasi begitu banyak hal, dari value, kepercayaan, tujuan. Ketika mereka mengeksplorasi hal-hal itu, mereka akan
sampai pada titik dimana mereka punya sense akan diri mereka sendiri. Kita punya sense akan diri kita sendiri, yang kemudian menentukan kita mau masuk ke dalam pekerjaan yang seperti apa, kita mau terlibat dalam pergaulan yang seperti apa, kita punya kecenderungan berperilaku seperti apa. Semuanya pada awalnya ditentukan oleh identitas. Jadi kebayang gak sih kalau kita sampai lupa sama diri kita sendiri, kalau kita sampai terlalu banyak menggunakan topeng sampai lupa sama diri sendiri, gimana coba rasanya? Capek sih pasti, enggak sih? Pasti kita kayak ngerasa secara psikologis pasti merasa capek deh, karena kita hanya sibuk memenuhi apa yang orang lain inginkan, dan kita nggak tahu apa yang kita mau, nggak tahu apa yang kita tuju, nggak tahu value kita kayak apa. Sangat melelahkan sekali ya pasti. Kalau mau dibayangin, mungkin kayak gambar lingkaran di atas kertas. Lingkaran kita cuma yang lingkaran kecil dengan menggunakan pensil HB, jadi tekan pula tipis saja nih garisnya, cuma satu lingkaran, dan orang lain tuh punya lingkaran dengan spidol tebal dan besar, dan mereka nyenggol-nyenggol lingkaran kita gitu. Kita yang gak tahu diri kita siapa akan sibuk memenuhi apa yang orang lain itu mau. Kita tidak kasih space buat diri kita. Kita gak tahu juga batasan kita sampai sejauh apa, karena kita gak tahu kita siapa. Gimana nih menurut kalian? Pembicaraan hari ini agak berat ya, menurutku sih. Tapi ya, pada dasarnya menurutku semua orang pasti akan berkembang, semua orang pasti akan bertumbuh. Identitas bukan jadi satu hal yang menjadi patokan tentang siapa diri kita sampai 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Banyak hal yang kita tentunya nggak tahu kan dalam hidup ini. Banyak hal yang mungkin terjadi di tahun-tahun yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang. Jadi jangan pernah jengkal diri kita sendiri di dalam satu pagar yang menurut kita adalah kebenarannya. Menurutku, untuk kita yang sedang mencari identitas, untuk kita yang pernah struggling mencari identitas, untuk kita yang sedang sangat nyaman dengan diri kita saat ini, jangan pernah takut untuk lihat diri kita sendiri. Karena percayalah, kita gak akan rugi. Diri kita penuh dengan begitu banyak potensi dan juga keterbatasan. Kita gak akan selamanya menang dan gak akan selamanya kalah. Kayaknya penting untuk memperkaya diri kita dengan value-value yang baik. Memperkaya diri kita tentang pikiran-pikiran yang baik, dasar-dasar nilai yang baik, supaya eksplorasi kita tentang apa yang kita lalui hari-hari ini bisa membawa kita bukan kepada halaman kecil dengan tanah yang tandus, tapi kepada halaman yang begitu luas dengan tanah yang subur, di mana kita bisa hidup dan terus bertumbuh. Jadi, menurutku, pertanyaan tentang identitas adalah pertanyaan tentang seberapa berani kita melihat diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga malam ini semuanya bisa tidur dengan nyaman. Selamat malam.